Halo Bilover, jumpa lagi dengan Yusuf Gapi. Oke teman-teman, hari ini saya akan mengajak kalian untuk belajar budidaya kutu air raksasa, atau nama spesiesnya adalah Daphnia magna. Kenapa kita perlu budidaya Daphnia magna? Dikarenakan kita sebagai pembudidaya ikan hias itu harus swasembada pangan teman-teman. Jadi kita harus menyiapkan pakan untuk ikan kita sehingga tidak tergantung dengan pakan yang ada di sekitar kita. Jadi kalau bisa kita buat sendiri atau kita sediakan sendiri makanan bagi ikan kita. Oleh karena itu kita akan budidayakan Daphnia sehingga nanti bisa untuk menyediakan makanan bagi ikan-ikan kita sendiri. Nah, budidaya Daphnia magna itu sangat gampang teman-teman. Jadi ini contohnya ikan hewannya. Jadi Daphnia magna itu sangat cepat bila kita budidayakan dikarenakan proses reproduksinya yang sangat hebat teman-teman. Pada usia sekitar beberapa hari, kira-kira umur 3 hari, dia sudah mulai bisa berkembang biak. Dan setelah mulai bisa berkembang biak, setiap hari dia akan berkembang biak, yaitu dengan cara partenogenesis. Jadi dia menghasilkan individu baru tanpa kawin. Nah, kemudian sampai berlangsung kira-kira umur 3 minggu. Nah, kemudian baru dia akan mati. Oleh karena itu, proses pembudidayaan itu nanti juga akan saya jelaskan mengapa setelah 3 minggu maka proses budidaya ini harus kita ulang dari awal. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan cara kita membudidayakan Daphnia magna dengan gampang dan murah, terlebih dahulu kalian subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memajukan dunia ikan hias di Indonesia. Dan silahkan follow Instagram kita yaitu yusuf.gapi. Dengan melihat video-video di Instagram kita, kalian bisa melihat ikan-ikan kita yang ready saat ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan memulai cara kita budidaya Daphnia magna dengan melihat bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah, ini adalah air yang sudah kita endapkan sehari. Ini kita isi kemarin. Kemudian yang di ember ini air sifonan akuarium teman-teman, atau ember bekas ikan yang kita pelihara. Jadi ini berisi kotoran ikan teman-teman. Tapi dengan catatan akuarium atau ember yang kita sifon itu adalah yang bebas obat. Jangan sekali-kali yang sudah berbau obat jadi nanti justru akan mematikan Daphnia magna. Terus yang kedua, ini air hijau teman-teman. Oh ya teman-teman, bahwa sebetulnya ini bisa kita ganti. Ini kan air hijau ini sebetulnya plankton Jadi ini fitoplankton, jadi hewan renik, makhluk hidup renik yang berupa tumbuhan. Sebetulnya ini bisa kita ganti dengan spirulina yang powder atau spirulina bubuk, tapi mahal teman-teman. Jadi lebih baik kita menggunakan air hijau karena bisa menghemat biaya untuk budidaya Daphnia magna. Dan yang terakhir, ini sawi putih yang sudah kita rebus. Kenapa perlu kita rebus? Yang pertama, kita akan menghilangkan pestisida yang terkandung di dalam sawi, karena sayuran itu oleh petani pastinya disemprot pestisida teman-teman, sehingga tidak dimakan oleh ulat. Dan yang kedua, mempercepat proses pembusukan. Jadi kalau sawi ini sudah matang, nanti proses pembusukannya akan lebih cepat Nah, sekarang kita mulai Yang pertama kita akan memasukkan air sifonan dari akuarium atau ember. Kita masukkan di sini. Ini sebetulnya adalah makanan yang sudah siap untuk dimakan oleh sang Daphnia atau kutu air raksasa. Terus
Yang kedua, air hijaunya juga kita masukkan. Green water ini teman-teman. Nah, kalau kalian di rumah punya ember atau wadah terserah apapun, taruh di luar teman-teman. Kemudian dikasih ikan seadanya. Tunggu seminggu 2 minggu, pasti nanti akan jadi air hijau. Nah, itulah yang nanti kita gunakan sebagai pakan Daphnia Mahna. Nggak usah pakai spirulina bubuk teman-teman, mahal. Jadi nanti sama juga bohong ya, karena spirulina powder kan mahal. Jadi pakai yang murah aja. Dan yang terakhir, ini kita masukkan sawi putih tadi. Dan kalau misalkan sawi putih ini misalkan tidak kita temukan, bisa diganti dengan kobis atau kol yang nanti harus kita rebus juga. Nah, kita masukkan ini. Nah, terus mungkin kalian bertanya, apa emangnya Daphnia mau makan sawi? Tentu saja nggak mau teman-teman. Daphnia itu nggak makan sawi. Tapi kenapa kita kasih sawi? Nah, ternyata sawi ini setelah mengalami proses pembusukan di dalam air, itu akan mengundang jasa ternik atau hewan kecil yang kita sebut dengan infusoria. Di mana infusoria ini adalah makanan dari Daphnia Mahna tadi. Jadi kita menyediakan makanan kalau kita menggunakan sawi ini secara tidak langsung. Jadi dengan adanya sawi ini, ya setelah membusuk nanti kan keluar infusoria. Jumlahnya mungkin jutaan ya kalau dengan 2 sawi ini. Nah, baru infusoria ini bisa dimakan oleh Daphnia. Dan teman-teman ya, ada 2 cara sebetulnya. Kalau misalkan kalian di rumah tidak ada green water atau air hijau, tidak ada sifonan bekas ikan, pakai sawi ini aja juga bisa teman-teman. Hanya bedanya kalau kita menggunakan air hijau dan sifonan bekas ikan, itu langsung kita tebari dengan starter Daphnia bisa saja karena sudah ada makanan. Tetapi kalau hanya menggunakan sawi, itu paling tidak kita tunggu selama 5 hari baru kita tebar dengan starter Daphnia. Ya, jadi nah seperti ini kan sudah ada green water dan kotoran ikan, jadi nanti sudah bisa kita tebar. Dan 1 minggu dari sekarang kita akan bisa panen Daphnia di sini setiap hari teman-teman. Jadi nanti perkembangbiakannya akan luar biasa dan sangat cepat, sehingga kita bisa panen setiap hari untuk ngasih ikan di tempat kita. Oke, sekarang kita masukkan starter Daphnia Mahna. Iya, kita masukkan ke sini. Ayo berkembang biak dengan cepat. Nah, seminggu dari sekarang ya, kalau sudah berkembang biak dengan baik, nanti kita review ya budidaya Daphnia Mahna ini, sehingga kalian nanti bisa lihat proses perkembangannya yang sangat cepat. Sekarang kita lihat tempat budidaya Daphnia Mahna yang kemarin sudah kita pakai, kita panen setiap hari, tapi sekarang produksinya menurun teman-teman. Nah, ini kenapa? Karena ini sudah hampir 1 bulan. Ya memang masih ada teman-teman, masih ada, tapi tinggal sedikit. Dan kalau kita andalkan untuk panen setiap hari sudah nggak bisa. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini begini teman-teman, bahwa air untuk proses budidaya Daphnia Mahna itu memang ada batasnya. Jadi bukannya makanan di sini sudah tidak ada teman-teman, tapi karena air yang di sini itu mungkin ya bisa dikatakan sudah kadaluarsa. Jadi bagi Daphnia Mahna ini sudah nggak cocok lagi untuk tempat hidup. Nah, oleh karena itu tadi saya buat lagi tempat baru untuk proses
budidaya Daphnia Magna yang baru, dikarenakan ini sudah hampir 1 bulan dan perkembangbiakan Daphnia di sini sudah mulai berkurang sehingga tidak bisa kita andalkan. Jadi gini teman-teman, baik dengan menggunakan ember, menggunakan box kulkas seperti ini, budidaya Daphnia Magna itu setiap 3 minggu itu harus diproses ulang. Jadi kalau udah 3 minggu, ember dibuang airnya, dicuci, kemudian dikasih air baru, dan kita tebar lagi starter Daphnia Magna yang baru. Seperti itu terus teman-teman, nggak bisa selamanya kita pakai. Makanya ya seperti ini, jadi produksinya ini sudah mulai berkurang, jadi sudah harus ganti. Besok ini juga saya buang teman-teman airnya, kemudian untuk diproses untuk budidaya yang baru. Nah enaknya teman-teman sebetulnya, nah ini makanya besok kalau saya sudah pakai box styrofoam yang baru yang kemarin kita review, nanti box kulkas yang ada di sini kita fokuskan untuk budidaya Daphnia. Rencananya saya nanti akan menggunakan 7 box kulkas, sehingga nanti pada waktu kita panen itu bisa urut. Jadi box kulkas ini kita panen hari Senin, yang ini Selasa, yang ini Rabu dan seterusnya. Nanti kalau sampai Minggu mulai lagi box styrofoam yang Senin, seperti itu, sehingga panen kita akan banyak. Beda kalau tiap hari satu tempat dipanen terus, ya tentu akan cepat habis. Gitu ya teman-teman. Jadi silahkan nanti kalian coba, dan jangan lupa ya subscribe channel ini supaya saya tambah semangat untuk membagikan ya tips-tips tentang budidaya ikan gapi dan seluk-beluknya. Dan ya untuk kalian yang masih pengen bertanya bisa langsung di komentar ya di bawah video, sehingga nanti pasti akan saya jawab ya bila ada waktu. Oke teman-teman ya, kita tunggu 1 minggu dari sekarang dan besok kita akan review. Demikian tadi adalah tips budidaya Daphnia Magna yang mudah dan murah. Oke, besok lagi kita ketemu dengan video yang lain, dan salam ngebrol.